سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع تابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحمد سيد الإمام أبي البجتامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني سيد وخصوصا للاوي سيد الإمام شيخ عبد الله والشيخ حمد عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام يحيى النووي سيد الإمام حبيب عبد الله بن أبي الحدث سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد النووي بن عمر الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني وبأهل سندنا المتصل إليهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Darda'i ahsin mujawarata man jawaraka takun mu'minan wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Artinya, hai Abu Darda, perbuat olehmu kebajikan akan orang yang berkampung akan dikau. Niscaya jadi engkau orang yang mukmin yang kamil, dan kasih engkau bagi manusia seperti yang engkau kasih bagi dirimu. Niscaya jadi engkau orang muslim yang kamil. Maksudnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berkaitan dengan kewajiban atau kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yang Rasulullah pesankan kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Ujar Rasulullah lawan Abu Darda, ya Abu Darda, wahai Abu Darda. Yang dikhitab memang Abu Darda, tapi yang dimaksud adalah pengajaran untuk semua umat Rasulullah. Ahsin mujawarata man jawaraka, baik-baiklah engkau bermujawarah
Mujawarah itu adalah masdar dari fi'il madi jawara yujawiru mujawaratan, wajiranan maknanya tetangga, jiran lagi maknanya tetangga, tidak beda. Mujawarah itu maknanya tetangga, bukan sekampung. Kalau sekampung itu ya sekaryah, karyah maknanya kampung. Kalau mujawarah maknanya tetangga. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sikap terhadap orang Islam yang bertetangga kepada kita, bahkan termasuk bertetangga kepada orang yang tetangga kita itu kada Islam. Yang penting tetangga, jiran. Nah, lalu oleh para ulama tetangga itu kategorinya batasnya nang kayak apa? Oleh sebagian ulama dijelaskan yang namanya tetangga maka jadilah irti, rukun tetangga. Rukun tetangga. Jadilah tetangga itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah di hadapan, 40 rumah ke belakang. Jadi kira-kira se-RT itu benar itu. Se-RT, serukun tetangga. Baik-baiklah engkau terhadap tetanggamu. Apakah tetanggamu itu orangnya Islam atau orangnya kada Islam, baik-baik lawan tetangga. Nang kaya apa baik lawan tetangga? Kada lain adalah satu, ucapan jangan mengganggu tetangga, perbuatan jangan mengganggu dan jangan menyakiti tetangga. Kemudian ada berbuat ma'ruf terhadap tetangga. Berbuat ma'ruf kepada tetangga adalah memberikan sesuatu kepada tetangga. Jikalau kamu menggangan atau menyayur, gangannya banyaki banyunya, antari kata Nabi tetangga di sampingmu. Ada kawas sekampungan di sebelah rumah, Mbak. Karena kadang mengurangi juga, hanya membanyaki banyunya apa dibagi. Itu ngarannya ma'ruf, berbuat baik kepada tetangga. Ahsin mujawarata man jawaraka, berbuat baiklah engkau terhadap tetanggamu. Takun mukminan kamilan, takun mukminan niscaya jadilah engkau orang yang beriman. Jadilah engkau orang yang beriman. Artinya orang itu akan disebut beriman yang baik kalau dia bertetangga baik. Lah, kalau bertetangganya kada baik, berarti imannya kada baik. Wa ahibbah linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Wa ahibbah li nafsika, dan cintailah olehmu terhadap manusia ma tuhibbu li nafsika, apa yang engkau cintai untuk dirimu. Engkau cinta kepada dirimu ini jangan dihina, maka sayangilah orang lain, tetanggamu itu juga jangan kau hina. Apapun yang engkau cintai untuk dirimu, maka kayak itulah untuk tetanggamu. Dirimu tidak ingin sakit, maka tetanggamu pun tidak ingin sakit. Dirimu ingin selalu diperhatikan, maka tetanggamu pun kayak itu juga. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Jadilah engkau orang yang Islam. Artinya orang Islam itu bersikap terhadap orang lain, menyayangi diri mereka seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Takun musliman, maka jadilah engkau orang yang Islam. Itulah sikap orang Islam.
Seandainya ini diterapkan, digawi oleh orang Islam, benar, Islam itu jadi indah. Artinya gini, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada perlu yang dikhawatirkan bagi orang yang di luar Islam bertetangga dengan orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu menyayangi orang lain, mencintai orang lain seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Kada perlu takutan orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha bertetangga dengan orang Islam, orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman diajarkan Nabi jangan sampai jangan sampai berkomunikasi atau bermuamalah jilik kepada tetangganya. Dia disuruh oleh Rasulullah agar berbuat baik, ahsin, berbuat baik kepada tetangganya. Berarti orang yang bertetangga lawan orang Islam itu aman. Paham? Jadi kadada ajaran Islam itu, bahasa kita, jangankan membunuh orang yang berbeda keyakinan, menghina pun Islam kadada menyuruh. Jangankan menghina, Islam itu menyuruh menghargai, menyayangi seperti menyayangi dirinya sendiri. Jangankan menghina, Islam mengajarkan malah harus baik, malah harus berbuat baik kepada tetanggamu walaupun tetanggamu itu berbeda keyakinan denganmu. Inilah Islam. Cuma dalam praktiknya benar kita ngalih. Dalam praktiknya kita ngalih. Padahal kadang-kadang aneh. Ngalihnya kenapa? Kita kadang-kadang merasa risih kalau orang itu kada seiman lawan kita. Kadang-kadang berucap lawan keluarga atau apa, jangan terlalu parah ke sana, kena ngalih kalau kena jadi Kristen kan. Masa gue parah gitu jadi Kristen. Jangan ini, jangan itu. Akhirnya apa? Akhirnya komunikasi kada bagus, bertetangga kada bagus. Ini orang kada mengerti Islam. Ini orang yang imannya belum mantap. Kalau orang imannya mantap, kada jadi masalah. Makanya ujar Gus Dur, orang yang imannya kada mantap, buktinya kada ngalih. Ini takutan melihat gereja. Melihat gereja aja takutan. Kalau kafir aja kan ada hubungannya. Kenapa? Itu menandakan bahwa imannya itu lemah. Kenapa melihat gereja aja takutan? Mestinya inya dimanapun berada, kalau iman itu kokoh, jangankan melihat gereja, walaupun inya berada di gereja sendiri pun kada akan melemahkan imannya. Bahkan inya berusaha menampakkan sikap keberimanannya, menampakkan sikap nang kaya apa orang Islam itu, nang kaya apa orang beriman itu. Pada akhirnya bisa aja orang di gereja tertarik. Maka indahnya Islam itu, ramahnya Islam itu, toleransinya Islam itu. Dan sikap nangge ini benar, jika sikap nangge ini dikembangkan, pemikiran dan sebagainya itu dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Cuma kadang-kadang dituduh lemah apa, nggak ada kayak ini. Emang tetangga kayak apa? Makanya ada semacam hasil penelitian, hasil penelitian ulama melihat keadaan di Timur Tengah, baik di Saudi, baik di Libya, kemudian baik di Mesir. Hubungan antar agama itu ternyata
toleransi beragama itu lebih nyaman atau orang-orang Timur Tengah itu sekarang mau belajar ke Indonesia tentang toleransi beragama. Secara khusus mereka belajar kepada Nahdlatul Ulama. Kayak apa? Nahdlatul Ulama mengajarkan toleransi, saling menghargai, saling menghormati, saling berbuat baik walaupun berbeda agama. Kalau dia masih berada di ruang lingkup tetangga kita. Kalau dia masih berada di ruang lingkup bangsa Indonesia. Lalu orang mengembangkan luas pemahaman hadis ini. Ngaran tetangga itu ada ngarannya negara tetangga, bukan hanya tetangga kampung, tapi ngarannya negara jiran. Kita secara garis peta negara kita ini bertetangga lawan Brunei, kita bertetangga lawan Malaysia, kita bertetangga lawan Singapura, kita bertetangga lawan Filipina, kita bertetangga dengan Mindanao, Filipina, kita bertetangga dengan Thailand dan seterusnya. Maka adalah yang disebut dengan kaidah bertetangga dalam bernegara. Masuklah dalam hadis ini, ya masuk konsepnya. Ahsin mujawaratan manjawaraka. Saling berbuat baiklah sesama negara tetangga. Masa bertetangga? Malaysia lawan Indonesia bertetangga, banai. Bukan hanya bertetangga, ternyata masyarakatnya itu masih ada keterikatan keluarga, banai. Di Malaysia itu banyak orang Banjar, di Malaysia itu banyak orang turunan Banjar. Banyak. Di Brunei itu banyak orang Banjar. Hanya orang Indonesia, belum orang Indonesia. Bukan hanya negaranya bertetangga, tetapi orang-orangnya pun masih ada hubungan keluarga. Di Brunei, Malaysia, Singapura itu banyak. Hanya negara serumpun ngarannya Solai. Dulu Solai ngarannya Nusantara. Paham salah? Dulu ngarannya Nusantara. Lalu hilanglah Nusantara. Karena kita beribu-ribu pulau, masing-masing punya kerajaan. Kita itu dulu banai ngarannya Pulau Borneo. Paham salah? Kita ini dulu satu pulau, Pulau Kalimantan. Kalimantan meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, termasuk Kalimantan Utara. Itu hanya satu pulau. Pulaunya itu disebut Pulau Kalimantan, lalu disebutlah Pulau Borneo. Tahu benar ya? Nah, bertetangga ngarannya. Indonesia lawan Malaysia bertetangga, saling bekerja sama. Dalam ini bagus-baguslah bertetangga. Jangan saling menghina, jangan saling menjelekkan, jangan saling merendahkan. Dulu kita benar Malaysia itu kekurangan guru, kita mengirim guru ke Malaysia. Indonesia mengirim guru ke Malaysia. Artinya dulu Malaysia itu belajar lawan Indonesia. Tapi sekarang Indonesia ketinggalan dalam bidang pendidikan, maka belajar lawan orang-orang yang sudah dilajari dan seterusnya. Biasa benar dalam sekedar tambahan pengetahuan selesai. Negara itu benar pintar kadanya, biasanya karakter sebuah bangsa itu apabila negara itu dijajah, maka tergantung siapa yang menjajah. Paham salah? Rata-rata negara itu dijajah orang salah. Brunei, Malaysia itu jajahan Inggris. Malaysia jajahan Inggris, Singapura jajahan Inggris.
Paham Pak? Indonesia jajahan siapa? Inggris kada pernah menjajah Indonesia. Yang menjajah Indonesia ini adalah Belanda sepanjang 350 tahun, kemudian dijajah oleh Jepang. Jepang ujur 3 tahun setengah aja menjajah tapi ngeri. Tapi 350 tahun bener kita dijajah Jepang. Dijajah Belanda. Paham soal? Di luar negeri itu tuh jajahan terus bener itu. Belum lagi Uni Soviet, jajahan komunis, ada juga negara nang jajahan komunis. Nah lalu ditelaah bener. Bila sebuah negara itu dijajah Belanda, itu bodoh, masyarakatnya jadi bodoh karena Belanda menjajah, membuat bodoh rakyat. Soalnya beda lawan Inggris. Kalau Inggris menjajah benar, setiap negara jajahan Inggris itu biasanya pintar-pintar. Malaysia itu jajahan Inggris, Brunei jajahan Inggris, Singapura kalau ada salah jajahan Inggrisnya pintar-pintar. Makanya bahasanya bukannya lancar bahasa Inggris. Kenapa? Memang jajahan Inggris. Nah, ketika jajahan Uni Soviet dulu benar ngeri juga. Jadi bila Belanda, Uni Soviet nang menjajah, ngeri. Kita kada gampangan 350 tahun dijajah oleh Belanda, dibikin bodoh dan sebagainya, karakternya itu nang kayak kita tuh Belanda tuh banyak kayak kita ini Belanda. Kohab, undang-undang hukum pidana kita tuh olahan Belanda masih nang boy ngiong nang anu itu Belanda nih tuh olahan Belanda. Nang orang nang bersepeda tekipai tuh mendapatnya nang iring-iringan patroli ini itu gaya Belanda. Masih gaya Belanda. Artinya ini pejabat lalu ayo ke pinggiran. Anak kasihan kai anak darabah bersepeda. Itu Belanda. Nah sekarang dikurangi oleh pemerintah. Kalau kang ngerti dalam ini, wah suah bener aku mengalami suah. Oh ternyata itu iring-iringan presiden bener, lalu iring-iringan presiden mendahulu ke darapan gitu bener. Harus tersisih itu Pak. Paham salah? Oh ini kada lagi bener, kada terlalu ya. Yang paling-paling di daerah yang mau ngawum dulu. Bah, ke masjid berpatroli juga lah. Oh paham lah maksudku, itu cara gaya nang didiktik oleh Belanda walaupun tujuannya adalah untuk keselamatan pejabat, tapi jangan terlalu juga menindas rakyat. Kamu paham teori kehidupan kita ini siapa nang ganal menginjak nang halus lihat aja. Paham lah, nang kuat tuh selalu menindaskan nang lemah. Mayoritas selalu menindas kepada minoritas. Soalnya coba kamu kerjakan. Ikam tuh bisa udah motor, harat kada? Harat kalau leh, harat pada bersepeda. Pasti ikam lo nong bersepeda, tit, ke pinggir. Itu coba ikam sesama bersepeda ada wanita ikam itu. Tapi karena merasa sepeda motor lebih harat, wani mentitit. Pinggir. Nang bersepeda pulang wani juga kalau nang berjalan nih. Pinggir. Tak. Bersepeda nang berjalan dapatnya nang motor ini kalah pada. Paham lah. Nang motor ini dapatnya nang bobis ini benar. Nasib kamu suruhnya pinggir. Dapatnya nang buan tronton itu. Iya nang. Itu ngarannya kehidupan itu nang ganal selalu hendak menindas kepada yang kecil itu gitu. Coba aja kamu jadi bos apa hendak memicik aja ini nang di atas nih belajar tinggi, lalu aja nang di bawah nih hendak dipicik aja anyar masuk nih ada anyar masuk bayanya nih katik dulu ya ya udah itu
ngalih kam teori kehidupan itu paham lebat, itu teori sudah sikap nang dibangun oleh pemerintah Belanda. Itu nang kayak itu benar teorinya polisi, teorinya tentara. Bawahan ini nang kayak apa aja kada boleh wani lawan atasan. Maka ini hanya masuk dididik oleh nang terdahulu deh balas aku jar ini aku dulu kayak ini jar dah naiknya ada pulang lah hanya masuk piciknya juga tuh itulah nasib itulah kalimat orang kampung ya punya nang limir itu tetap sumangka enggak apa aja sumangka tuh pasti limir hanya nangaran di bawah tuh maksudnya nangaran di bawah itu jika nang gaya apa aja dah limir itu apa ban padahal itu kada ajaran Islam kan itu tuh sikap-sikap kayak itu tuh bukan sikap nang dibawa oleh Islam tapi sikap-sikap nang itu dididik oleh Belanda lalu jadi membudaya lalu Islam datang oh hargai apa kita habis dan setengah daripadanya bahwa melebih dalam memuliakan seseorang yang menunjukkan kelakuannya dan pakaiannya itu atas tinggi martabatnya maka seyogyanya tempatkan seseorang itu pada tempat martabatnya dan pada tempat adatnya maksudnya di antara cara bermuamalah atau hak orang Islam terhadap orang Islam lainnya kewajiban bahwa dia melebihkan dalam memuliakan orang yang orang itu menunjukkan pakaiannya apanya memang tinggi. Maksudnya gini napa? Ada sebuah hadis, ada hadis di sini nah. Ada hadisnya gini, ini penting dicatat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akrimun nas ala qadrihim. Akrimun nasa ala qadrihim. Muliakanlah manusia sesuai ukuran martabat mereka. Kita jika menghormati bupati lawan menghormati camat tuh jangan sama lah menghormati bupati itu jangan sama dengan menghormati camat. Kenapa? Karena bupati martabatnya lebih tinggi daripada camat. Makanya cara penyambutannya beda. Oh penyambutan camat nanggi ini, penyambutan bupati nanggi ini. Menyambut penghormatan kepada gubernur itu kada sama penghormatannya kepada penghormatan kita kepada bupati. Ini kita datang ke pondok mana? Siapa umpamanya gubernur, kita jangan sama kayak bupati. Lebih daripada cara menghormati bupati karena akrimun nas ala qadrihim. Nih, lebihlah memuliakan manusia sesuai dengan pakaian dan martabat mereka. Itu kalau kita skala nangke itu. Nah kalau kita skala di kampung, si pulan belang ke rumah kita, tamu kada? Tamu kalau wajib kita memuliakan, menghormati, tapi itihi dulu kadrihinya nih. Orang ini martabatnya apa? Oh kalau orang ini martabatnya, oke ini aku memuliakannya. Enggak kawanan aja nih belang ke rumah, ya sudah nang kayak apa menghormati kawanan, enggak sini aja. Lalu diilangi oleh camat ke rumah, oh kayak ini cara menghormati camat. Oh diilangi oleh apa? Diilangi oleh bupati, oh kayak ini kita menghormatinya. Oh diilangi oleh wali kota, oh kayak ini kita menghormatinya. Gitu. Nah sehingga kita harus mengetahui kadrin nas lah, kita harus mengerti
kedudukan orang, martabat orang, kehormatan orang. Mana tingginya ini, mana tingginya ini supaya kita bisa memuliakan mereka sesuai dengan martabat mereka. Beda kalau memang orang tuh majzub atau apanya nggak ada begaduh bener kayak apakah, itu lain kisah. Ini cara kita berhubungan lawan manusia, cara adab kita berhubungan sesama orang Islam. Kalau orang Islam itu punya kedudukan, kalau orang Islam itu punya martabat dan jabatan, hormati dia sesuai dengan martabat dan jabatannya. Nah, banser kayak gitu tuh lah. Oh, banser si A, oke, ini cara anunya. Oh, ini oke, ini kan akrimun nas ala qadrihim. Muliakanlah manusia sesuai dengan martabat dan kedudukan mereka. Ada hadis sakoneh dan riwayat seyogyanya tempatkan seseorang yang itu pada tempat martabatnya, ya ada, dan pada tempat adatnya. Dan diriwayatkan daripada setengah ulama, anna Aisyah radhiyallahu anha kanat fi safarin panazalat manzilan fawada'at ta'amaha faja'a sa'ilun faqalat Aisyah tunawiluhu hazal miskina kursan summa marra rajulun ala dabatin faqalat ud'uhu ila ta'ami faqila laha tu'tinal miskina wa tud'ina hazal ganiya. Nih sikap Aisyah. Faqalat innallaha qad anzalan nasa manazilan la budda lana min an nunzilahum tilkal manazila hazal miskinu yarda bi kursin wa qabihun bina an nu'tiya hazal ghaniya ala hazihil hayati kursan. Ini dipraktikkan nih, salah menghormati orang sesuai dengan martabat dan kedudukannya yang dipraktikkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, zaujatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa Sitina Aisyah, Sayyidatina lah, kayaknya di kampung ya Siti Aisyah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ada ia di dalam musafir. Maka turun berhenti ia pada satu tempat. Musafir. Kalau musafir Aisyah udah mungkin seorangan boleh. Paham? Karena bini-bini haram musafir sendirian. Sudah kita belajar kelola. Bini-bini kalau musafir harus punya mahram. Punya mahram. Hanya seorang laki-laki nang haram nikah lawan dirinya dan menjaga dirinya. Bila kada ma'aniswatin bersama beberapa orang perempuan. Jangan dibariakan bini oleh kebanjar seorangan. Oh jangan. Ngatakan bini-bini musafir kada boleh seorangan, bahaya. Harus lawan laki, harus sedang sanak dan seterusnya. Bila kada ma'aniswatin bersama beberapa orang perempuan, aja mun berombongan, mun seorangan berkendaraan bibinian, jangan. Kenapa? Ngalih banyak godaan soalnya. Artinya Ibunda Aisyah musafir, berarti kada seorangan sih dia. Bersama sahabat-sahabat nang lain nang sudah diatur oleh beliau. Maka singgahlah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di satu tempat. Bahasa kita singgahlah di Karatungan lah. Nah, singgah di Karatungan. Lalu menaruhkan ia akan makanannya, diatur makanan. Ini ada buah-buahan, ada makanan ini, atur dengan singgah betata nih.
kadalawas banai datang orang miskin. Maka datang orang miskin meminta-minta. Datang orang miskin minta-minta. Lalu ujar ibunda Aisyah, capaikan oleh kamu akan orang miskin ini dengan satu roti. Lalu ambilkan sebiji roti, unjuk lawaninya. Paham? Sebiji roti, unjuk lawaninya. Maka lalu seorang laki-laki, padahal ia berkendaraan di atas kuda. Udah nang miskin tadi, udah berjalan. Kadalawas ada seorang laki-laki nang berkendaraan di atas kuda. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, panggil oleh kamu akan dia kepada memakan makanan. Ya, kiau-kiau itu bawa makan ke sini. Beda kada? Paham salah? Beda kada? Nang orang miskin diunjuki sebuting roti, nang orang berkuda malah dikiau. Ayo makanan ke sini. Diberi berapa? Maka dikata orang baginya. Lalu kan perilaku berbeda kada? Beda kada? Orang miskin diunjuki oleh Aisyah sebiji roti. Begitu orang berkendaraan malah dikiau. Ayo sini makanan, ayo. Lalu sahabat nang lain bertanya, maka kata orang baginya, betapa engkau beri akan orang miskin dan engkau panggil akan orang kaya. Mapian lah orang miskin diberi, minta artinya diberi, orang nang pina berduit ini malah dikiau. Hanya istimewa kada? Istimewa. Apa jawabannya? Jawaban Aisyah, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Allah Ta'ala telah menempatkan manusia itu pada tempat martabatnya. Yalah, Allah Ta'ala sudah membagi-bagi dalam kehidupan ini manusia dalam berbeda-beda kedudukan, dalam berbeda-beda martabat. Ada tukang becak, ada tukang sayur. Iyalah, ini nang tukang-tukangnya. Jadi ada nang tukang kayu, ada tukang saben, ada tukang rujak. Tukang rujak kayak merujak urusan gawiannya, merujak kayak macam-macam manusia ini dibagi Tuhan martabatnya. Naik sedikit, ini tersugih, ini beda kada? Annasu mutafawituna fi maratibihim. Manusia itu berbeda-beda martabat dan kedudukannya. Kenapa? Allah nang maatur. Lamun inya sama, hancur dunia. Seberataan jadi tukang bijak. Hancur tidak? Lah, hancur. Lamun sabarataan ni Indonesia, sugih kadosa sa Indonesiaan, sabarabayan sugih. Iya, sabarabayan ni sugih. Soalnya arti sugih itu rumah mewah, mobil Alphard, bini dua, rata-rata bini dua berataan kada dan ano. Siapa nang memberi sihi tukang kuras wisi? Ayo, siapa? Siapa adalah dakwa dia nguras wisi, aku mencari upahan juga. Datang jadi kong, aku jadi upahan menguras wisi juga najar dah. Akhirnya apa? Nguras wisi kata kawan. Kenapa? Kada ada nunggawi nguras wisi. Itu apa? Nabuk tanah. Yalah, atau nampakah? Apa ada nabuk tanah ada? Ndak ada aku yang jadi tukang tabuk yun aja. Kada ada tukang tabuk tanah. Nangalih itu ne tukang tanah, nabuk kubur. Alah. Udah nak aja nabuk kubur mah. Udah nak aja aku akan mau upahakan dia berapa kau upahakan nyebut duit, paham lah. Ya kalau akhirnya siapa yang tukang nabuk kubur? Kada ada tukang nabuk kubur. Menjaga kubur. Dipendukan sugih aku dah. Datang ke pendukan. Adakah yang jaga kubur? Berapa garang? 10 juta. Bah, parah 10 juta aja.
jangan 10 juta aja kami 50 juta kada ngokot nah pun kami asugihan ayo kadalah rusak. Nah, itu makanya manusia itu mutafawitun, berbeda-beda. Supaya apa? Supaya roda kehidupan di jalan sesuai dengan rodanya masing-masing. Cuma seseorang kada boleh mahina walaupun orang lain ini gawiannya hina kada boleh. Ya kada. Nang semalam filsafahnya apa salah? Filsafah hidup ni benar akan nyaman kalau orang hidup ni nang gaya sambal acan. Daja. Hidup ni indah ika masa nang gaya sambal acan aja asam, ya ada asam, uyah, limau. Yang ada gula lengkap kan nang manis, nang masam, nang masin. Itu tuh. Nang hambar banyu, nang buruk acan. Ada nang sangar, padas, lombok ada. Tapi kamu ketika disatuakan bersatu nih nang bubuhan balak-balak nih. Apa tuh kumpulan nang masin, nang masam, nang padas. Bersatunya bagus dikelola, nyaman enggak? Siapa nang kau mengaku nyaman? Ujar lombok, cakanya kada aku jar kada nyaman, kada kawa. Ayo aja uyah, aku kada umpat, nyaman lah. Kada uyah nyaman lah, kada nyaman. Uyah, ujar uyah, jakanya ndak aku kada nyaman kam sama rejin, mbah. Kada kawa, napa? Ujar asam mun kada aku. Ayo aku ada umpat, nyaman lah sama ajan kada basam. Adek, kada nyaman, nang paling buruk acan. Acan aja tinggal aja sudah ini. Mana bau, mana buruk. Iya, untuk singgung acan. Ayo bertinggal acan. Olah sambal, nyaman lah kada bajan. Alah, kada nyaman. Nah makanya bila hidup itu saling bersatu, saling mendukung, saling menghargai, lalu indah. Itu filsafah. Jadi hargai profesi dan kedudukan orang masing-masing. Nang acan jangan merasa sedih, jangan merasa hina karena tanpa acan sambal acan gak ada nyaman. Nang jadi lombok jangan mahina lawan acan, hargai acan profesinya memang nang kayak itu. Ya kada salah. Nah ini ngarannya menghargai sesuai dengan kedudukannya. Akhirnya ya Allah, nang tadinya sepiring jika dapatnya bersambal acan, ya Allah, limaunya limau nipis, tambahi pulang iwak karinya sapat siam. Nang lamak-lamak itu mah kayak pat siam nang lamak itu, ya Allah. Ya kalau sambal acan bakaring jere apalagi begangan tambahi pulang gangan apa salah gangan waluh kah gangan apalagi kilur kah berunggut abidong kilur berunggut kada maingat ke apa kasiannya patah ada tumbuh lagi. Ada orang putik ada daunnya batang aja dirunggut. Tambah reehan gangan apa gangan nangka ya Allah 2 piring ampih pucat kamu. Paham lah, itu gara-gara nampak saling menghargai walaupun berbeda profesi. Kada ada menghina orang lain, ngatakan kada ada menghina, malah menghargai. Ini kamu di sini, jangan menghina, mentang-mentang orang kota, kampung aja. Jangan, tanpa orang desa, tak ada orang kota. Paham lah, kada hidup orang kota, nggak ada orang desa. Paham? Baras tang di mana? Hah?
Orang kota. Dia hidup kamu nggak ada orang kampung. Paham lo? Nah, hidup saling menghargai. Jangan nih bah dasar kampungan aja. Jangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan manusia itu pada tempat martabatnya, maka tak dapat tiada bagi kami bahwa menempatkan pula akan mereka itu pada tempat martabat mereka itu. Allah taala aja tuh benar kata Jira Aisyah, Allah Ta'ala aja menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Mau kadang mau jua, kita pun menghormati manusia, menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Ya kalau masa intan diandak di, ya kalau ikan cucu kalau anda kalau nih uyah andaknya di sini, gula andaknya di sini, baju andaknya di sini, katanya mau bang baju di para kumpur. Mau kalau sesuai tempatnya, sesuai tempatnya. Coba ujar Aisyah, orang miskin toh tadi diberi sebiji roti aja, kalau itu gininya himung banget sudah hari telah ridho ia dengan satu roti aja, memberi sebiji roti dia sudah himung banget, sudah rasa dihormati banget sudah. Nah sekarang jahat dengan kami bahwa memberi akan roti orang kaya ini atas kelakuan ini satu, melawan orang sugih diberi sama inya kecewa benar. Ini orang mahir nang ini beri saya ini sesuai lawan dirinya. Di pondok aja nang awak ganal diberi ini jujur ini kada mau kada sama orang ganal lawan orang halus kada sama, nang ganal diberi sekian, nang halus diberi sekian. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, iza atakum kabiru qaumin faakrimu. Apabila datang akan kamu orang yang muliakan dari kaum, maka muliakanlah oleh kamu. Maksudnya ujar Rasulullah, bila datang kepada kalian tokoh sebuah suku, tokoh sebuah kaum, muliakan sesuai dengan kedudukan dia seorang tokoh. Nah, dan setengah daripadanya bahwa mensuluhkan orang yang berkelahi ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.